Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, em, adik-adik sekalian. Berikut ini saya akan membawakan materi mengenai International Patient and Safety Goals yang merupakan mata kuliah dasaran pengantar untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melakukan rotasi di Departemen atau KSM Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Saya Dr. Erik Daniel Tenda, staf medis di Divisi Pulmonologi dan Medik Kritis Departemen atau KSM Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSM akan membawakan mengenai IPSG yang nanti akan didiskusikan dalam 5 poin utama yang berkaitan terkait dengan standar keselamatan pasien. Baik, kita langsung masuk saja ke standar yang pertama, yaitu IPSG 1 mengenai identifikasi pasien secara benar. Jadi proses identifikasi pasien itu harus dilakukan pada 5 saat utama, di mana 5 saat utama ini merupakan 5 saat yang kemudian sangat berkaitan atau sangat penting sehubungan dengan keselamatan pasien selama dalam proses perawatan di rumah sakit maupun ketika pasien rawat jalan ataupun di instalasi gawat darurat. Satu di saat pemberian obat, yang kedua pemberian diet atau makan pasien, pemberian transfusi darah ataupun produk darah, pengambilan sampel darah atau spesimen lain, dan yang terutama adalah melakukan identifikasi pasien di saat melakukan prosedur tindakan atau operasi. Nah, apa yang disebut dengan identitas pasien di rumah sakit ini atau di RSM? Maka ada dua identitas pasien yang di rumah sakit ini kemudian diakui sebagai identitas pasien utama atau identifier utama, yaitu nama lengkap pasien. Jadi bukan nama pasien, tapi nama lengkap pasien. Nama lengkap saya adalah Erik Daniel Tenda. Jadi namanya bukan hanya Erik saja, tapi nama yang kemudian harus disebutkan oleh pasien adalah nama lengkap, yaitu Erik Daniel Tenda. Contoh seperti itu. Tanggal lahir misalnya 1 Januari tahun 1993, maka tanggal lahir itu pun yang kemudian harus dicek di gelang identitas pasien apakah tertulis 1 Januari 1993 atau tertulis yang lain. Jadi di RSCM ada dua identitas yang kemudian digunakan, yaitu nama lengkap pasien dan tanggal lahir pasien. Ini adalah stiker yang mungkin ya atau yang pasti akan kemudian dilihat oleh adik-adik sekalian, yaitu ada nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik ataupun jenis kelamin. Nomor rekam medik dapat juga digunakan sebagai identifier terutama ketika kita menggunakan rekam medik elektronik atau kita ingin menelusuri data pasien, maka dapat juga digunakan sebagai identifier lain selain nama lengkap dan tanggal lahir. Dan juga jenis kelamin yang merupakan salah satu dari 4 identitas yang akan ditemukan di dalam stiker pasien yang tertera di dalam rekam medik pasien seperti formulir ataupun yang ada di dalam rekam medik elektronik. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi namanya Abdul Fatir, ini nomor rekam mediknya 3131088, tanggal lahirnya 13 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki. Nah, maka identifikasi pasien ini merupakan salah satu proses yang kemudian sangat penting dilakukan sebelum kita memberikan pelayanan pada pasien, terutama pada pasien-pasien yang kemudian memiliki resiko tertentu. Jadi ada juga identifikasi pasien terkait dengan identifier yang lain seperti risiko, yaitu risiko alergi, risiko jatuh, pasien yang kemudian diidentifikasi sebagai pasien yang tidak digunakan atau tidak memerlukan resusitasi atau jangan dilakukan resusitasi, ada hendaya ekstremitas atau pada pasien-pasien pasca pemasangan implan radioaktif atau kemudian pasca pemberian zat radioaktif pada pasien. Maka pada pasien-pasien tersebut memerlukan identifikasi khusus. Identifikasi khusus kemudian akan diberikan dalam bentuk PIN yang akan ditempelkan di gelang identifikasi pasien, di mana PIN atau penanda tersebut atau klip akan kemudian ada warna spesifik yang menandakan risiko tertentu. Yaitu misalnya klip kuning untuk risiko jatuh, kemudian klip merah untuk risiko alergi, klip ungu untuk do not resuscitate atau DNR, clipping terkait dengan hendaya atau keterbatasan ekstremitas, sedangkan gelang abu-abu berarti pasien tersebut ada terpasang implan radioaktif. Ini kurang lebih identifier yang digunakan di RSCM. Jadi gelang warna pink untuk pasien wanita, sementara gelang warna biru untuk pasien pria. Sementara ini adalah PIN untuk kemudian mengidentifikasi pasien yang beresiko. Jadi ini kurang lebih beberapa warna yang tadi.
Nah, mari kita masuk ke dalam IPSG kedua terkait dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini merupakan cara yang paling penting untuk kita menyampaikan atau berkomunikasi terkait dengan situasi perkembangan pasien yang sedang kita rawat di saat kita melakukan diskusi, baik itu dengan konsultan, ataupun supervisor, ataupun dosen pembimbing, ataupun perawat, ataupun kakak-kakak yang PPDS, ataupun teman-teman sekalian sesama mahasiswa program studi S1 kedokteran. Karena di saat kita berkomunikasi tentu ada beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan dalam waktu yang kemudian tentu tidak terlalu lama, maka informasinya harus betul-betul concise, komprehensif, dan konkret. Maka, sebagai seorang tenaga kesehatan, komunikasi efektif ini sangat diperlukan untuk menggunakan proses komunikasi tersebut dalam melaporkan kondisi kritis. Misalnya, pasiennya shock, maka kita akan melaporkan kondisi shock pasien itu, misalnya tekanan darahnya berapa, angka sistolik dan diastolik maupun MAP berapa atau mean arterial pressure-nya berapa, untuk dapat memberikan gambaran yang spesifik bahwa pasiennya memang berada pada kondisi kritis, dalam hal ini shock sebagaimana yang dicontohkan. Sementara yang kedua adalah untuk pelaporan nilai kritis pada pemeriksaan penunjang. Misalnya, hasil pemeriksaan kalium, hasil nilai kaliumnya lebih dari 8. Itu merupakan nilai kritis. Maka harus dilaporkan dalam jangka waktu cepat untuk dilakukan koreksi selanjutnya. Dan juga pasien-pasien yang memerlukan pengawasan khusus memerlukan monitoring yang ketat. Nah, bagaimana melaporkannya? Cara melaporkan keadaan tersebut menggunakan teknik komunikasi efektif yang kita kenal dengan SBAR atau banyak orang yang menyingkat dengan SBAR. S-nya adalah situations, B-nya adalah background, A-nya adalah assessment, R-nya adalah recommendations. Di mana proses uh, penyampaian komunikasi efektif tersebut adalah dengan menggunakan teknik tersebut. So, ini adalah teknik, bukan proses pencatatan. Jadi proses penyampaiannya harus menyampaikan situasi pasiennya terlebih dahulu. Jadi misalnya pasiennya shock, backgroundnya pada pasien dengan pneumonia, asesmen pasien terakhir itu adalah pneumonia dengan retensi sputum yang kemudian mengalami perburukan, maka rekomendasi. Rekomendasi kemudian bisa dibilang bahwa saat ini kami sudah menggunakan suplementasi oksigen yang lebih tinggi untuk mencapai target atau desired saturasi oksigen lebih dari 95%. Kami merekomendasikan antibiotik untuk kemudian diganti, misalnya dari golongan cefalosporin generasi ketiga menjadi cefalosporin generasi keempat. Diberikan terapi inhalasi dan seterusnya. Itu adalah rekomendasi dari yang melaporkan. Maka ketika kemudian saat menerima laporan tersebut atau yang kemudian dilaporkan mendapatkan informasi tersebut, beliau dapat mencerna dengan cepat, komprehensif, dan juga memberikan jawaban yang konkret terkait dengan proses komunikasi tersebut. Maka sebagai pemberi informasi hasil kritis atau kondisi kritis, maka kita akan kemudian perlu menuliskan di dalam catatan perkembangan pasien yang ada di dalam rekam medik elektronik atau mungkin di lembar tertulis seandainya masih menggunakan, di mana kita akan menggunakan dengan prinsip TBAK. Yaitu ketika kita mendapatkan pesan verbal atau pesan per telepon, maka kita akan menggunakan prinsip TBAK. Tapi prinsip TBAK atau tulis baca konfirmasi ini hanya kemudian digunakan untuk hal-hal yang ada di sini. Tapi sedapat mungkin kemudian apabila dokter ataupun petugas medis mendapatkan hasil kritis dan memerlukan tindak lanjut, maka akan lebih baik kemudian proses tersebut dilakukan dengan cara menuliskan rekomendasi. Jadi ini hanya kemudian digunakan via telepon dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi. Jadi ingat, teknik pelaporannya adalah SBAR, bukan yang ditulis, tapi kemudian yang ditulis adalah TBAK, yaitu tulis baca kembali. Di mana penulisan pesan yang diterima dilakukan di catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Nah, komunikasi berikutnya adalah terkait dengan pemberian obat LASA atau LASA, look like, sound alike, di mana kemudian penerima pesan akan mengulang kembali nama dan obat instruksi yang diberikan dengan mengeja obat per huruf. Jadi misalnya A alfa, B beta, C Charlie, D delta, E echo,
Nah, gitu, kurang lebih seperti itu. Dan juga pada pasien-pasien yang kemudian akan diberikan obat-obat epidural atau high alert medications, itu tidak diperkenankan diberikan melalui instruksi verbal per telepon. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, sebenarnya pada keadaan umum, kalau misalnya memang bisa tidak digunakan instruksi verbal, maka tidak boleh diberikan. Jadi memang harus kemudian datang dan kemudian menuliskan sendiri instruksi tersebut. Namun khususnya untuk obat-obat yang high alert medications, kita tidak dapat memberikan instruksi verbal per telepon. So, jadi memang mesti ada dokter yang on-site menerima instruksi tersebut dan akan menuliskan instruksi tersebut. Sampel konfirmasi kemudian perlu ditandatangani atau konfirmasi yang dilakukan di rekam medik elektronik dilakukan 1 kali 24 jam. Apabila kemudian memang ini tidak dapat dilakukan oleh dokter, maka kemudian akan dilakukan oleh dokter yang mendapat delegasi tugas. Begitu ya. Jadi konfirmasi dapat dilakukan 1 kali 24 jam. Berikut ini adalah bagian pelaporan hasil kritis. Jadi dari mulai petugas laboratorium atau radiologi atau petugas yang merekam EKG, di mana bisa kita lihat di sini adalah petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan penunjang, mendapatkan nilai kritis sesuai dengan penyampaian sesuai dengan SPO, maka akan menggunakan jalur yang ada di kanan dari monitor. Dia akan memasukkan dulu alur pertama itu ke 15 menit pertama lapor ke DPJP, 15 menit kedua ke DPJP, 15 menit ketiga ke konselor jaga, keempat konselor jaga divisi sampai kemudian ke direktur medik maupun ke kepala departemen untuk kemudian dapat memberikan tindak lanjut dari nilai atau hasil kritis yang dimiliki oleh pasien yang dirawat ataupun pasien rawat jalan. Proses salah terima pasien juga akan digunakan dalam komunikasi efektif dengan menggunakan prinsip yang tadi disampaikan yaitu SBAR atau Situations Background Assessment Recommendations. Ini kurang lebih apa yang kemudian harus ada di dalam formulir SBAR. Untuk lengkapnya, teman-teman um, adik-adik mahasiswa S1 dapat kemudian bisa melihat di dalam rekam medik elektronik di RSCM. Bila belum punya akses, nanti mungkin bisa lihat melalui akun dari DPJP ataupun akun dari perawat untuk melihat bagaimana proses SBR itu dilakukan di RSCM. IPSG ketiga terkait dengan peningkatan keamanan obat-obat high alert medications, di mana ini merupakan salah satu chapter yang kemudian paling penting atau subchapter yang paling penting di dalam standar IPSG, di mana kemudian rumah sakit menetapkan obat-obat apa yang masuk ke dalam kategori high alert medications. High alert medications kemudian akan dilakukan update secara terus-menerus. Masing-masing rumah sakit memiliki daftar high alert medication yang berbeda. Maka kemudian obat-obat high alert medications ini kemudian perlu pemantauan tertentu karena ingat obat-obat high alert medications ini termasuk obat-obat yang dapat kemudian mengakibatkan efek samping atau keadaan yang tidak diharapkan pada pasien. Yang ketiga, ada juga kebijakan terkait dengan obat LASA, bagaimana cara penyimpanan, cara pemberian, dan juga bagaimana cara evaluasi terkait dengan pemberian atau penyimpanan obat LASA ini untuk meningkatkan keamanan dari obat-obat high alert. Ketiganya ini merupakan kebijakan yang diatur di setiap rumah sakit. Berikut ini adalah daftar obat-obat high alert medications yang sudah di-upgrade dan tentu sekarang sudah diperbaharui. Nanti mungkin bisa dapat dilihat. Yang nomor 4 adalah menjamin benar sisi operasi, benar prosedur, benar pasien. Maka kita mengenal apa yang disebutkan dengan protokol universal. Protokol universal merupakan penandaan lokasi operasi, melakukan verifikasi praoperasi, dan melakukan time out. Jadi penandaan lokasi operasi dilakukan misalnya pada organ yang kemudian memiliki dua sisi. Misalnya paruh kiri dan paruh kanan, tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, telinga kiri, telinga kanan, mata kiri, mata kanan. Itu yang kemudian diperlukan penandaan operasi karena ada organ yang sama di kedua sisi. Misalnya mau dioperasi mata kanan, maka mata kanan yang kemudian harus diberikan tanda seperti tanda panah. Demikian juga paru, kalau misalnya akan dilakukan tindakan fungsi pleura, maka harus ditandai dengan tulisan ya pada lokasi operasi. Verifikasi praoperasi akan diperlukan dan sebelum kita melakukan insisi atau tindakan minimal invasif sekalipun, termasuk tindakan operasi besar, maka sebelumnya harus dilakukan time out untuk kemudian bisa melakukan review terhadap apa yang akan dilakukan pada pasien, termasuk antisipasi apabila terjadi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Penandaan lokasi operasi atau tindakan dilakukan di ruang prosedur atau ruang operasi dengan spidol 70 atau skin marker, di mana kemudian ini akan melibatkan pasien. Jadi pasien akan memahami bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah di sisi sesuai dengan keluhan atau tempat pasien kemudian mengalami penyakit tersebut.
Paling lambat penandaan itu dilakukan di ruang persiapan. Jadi tidak boleh dilakukan ketika misalnya sudah insisi dulu gitu ya. Jadi tidak boleh, harus dilakukan sebelum persiapan. Perawat kemudian akan melakukan verifikasi praoperasi atau praprosedur, di mana akan mengecek benar sisi, benar lokasi, benar prosedur, melihat kembali surat persetujuan tindakan kedokteran. Apabila sudah terisi dengan baik, tidak ada singkatan, pasien juga sudah jelas, semuanya kolom terisi dengan baik, mempertimbangkan komplikasi alternatif, hal-hal apa yang akan kemudian dilakukan bila kejadian tidak diinginkan terjadi, memastikan tanda tangan yang jelas, berikut nama jelas dari pasien atau yang mewakili pasien, termasuk juga tanda tangan yang jelas oleh DPJP dan dua orang saksi. Sementara perawat juga akan melakukan verifikasi terkait dengan peralatan itu implan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu baru kemudian seluruh anggota tim operasi atau tim dokter akan melakukan komunikasi secara verbal dengan menggunakan prosedur time out sebelum mulai operasi atau sebelum insisi atau before incision. Dengan menggunakan satu checklist yang digunakan di seluruh dunia, yaitu checklist keselamatan tindakan atau surgical safety checklist yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO. Nah, ini adalah checklist keselamatan operasi, di mana bisa kita lihat di sini ada tiga fase utama, yaitu yang pertama adalah design, and then time out, and then sign out. So, sebagai operator akan tanda tangan di sini, dokter anestesi, dan perawat sirkuler. Proses checklist keselamatan operasi ini akan kemudian dilakukan oleh perawat sirkuler, di mana sebuah pertanyaan yang dilakukan di saat time out harus dijawab oleh operator ataupun pendamping operator gitu ya. Jadi akan dilakukan oleh perawat sirkuler sebelum sisi kulit, diikuti oleh perawat, dokter anestesi, dokter, kemudian dokter anestesi dan operator. Kemudian setelah tindakan akan dilakukan sign out. Berikut ini adalah checklist keselamatan prosedur. Jadi bukan kemudian hanya dilakukan di ruang operasi, tapi juga dilakukan di ruang tindakan minimal invasif. Misalnya di tempat saya yang intervensi pulmonologi, kami menggunakan checklist keselamatan prosedur untuk prosedur-prosedur sederhana. Sementara misalnya untuk bronkoskopi yang dengan sedasi atau dengan GA, maka saya atau kami di penyakit dalam intervensi pulmonologi akan kemudian menggunakan checklist keselamatan operasi seperti yang kemudian bisa dilihat adik-adik sekalian di layar monitor ini. Ini adalah daftar tindakan risiko tinggi invasif di kamar operasi, jadi bisa dilihat mana yang kemudian memerlukan, mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah IPSG 5 terkait dengan penurunan risiko infeksi rumah sakit. Maka setiap petugas di rumah sakit untuk menurunkan risiko infeksi rumah sakit harus melakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini dilakukan sesuai dengan 6 langkah dari WHO, di mana kebersihan tangan dapat digunakan dengan air mengalir selama 40-60 detik dan dengan menggunakan hand rub 20-30 detik. Jadi ini adalah 6 langkah kebersihan tangan. Pertama, gosok kedua telapak tangan hingga merata. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela tangan secara bergantian. Yang kedua, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, dengan tangan mengunci, kemudian jari-jari di kedua tangan saling mengunci dengan gerakan naik turun. Kemudian yang kelima adalah dengan menggunakan kepalan tangan taruh di jari, eh, di ibu jari, kemudian dilakukan gerakan memutar sama seperti di gambar. Dan yang terakhir adalah telapak tangan, di mana proses ini dilakukan sekali lagi dengan menggunakan hand rub alkohol selama 20-30 detik. Untuk gampang mengingat, maka dengan air mengalir 40-60 detik. 5 momen cuci tangan kemudian harus dilakukan sesuai dengan standar WHO, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah tindakan atau kontak dengan cairan tubuh pasien, yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan lima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Apa yang disebut dengan lingkungan pasien adalah ketika kita memeriksa pasien, maka jarak antara pasien dengan lingkungan sekitarnya itu termasuk sebagai daerah lingkungan pasien. Maka kemudian selalu memperbiasakan melakukan 5 momen cuci tangan ini secara penting. Ini 5 moments sesuai dengan apa yang disebutkan oleh WHO. Untuk menurunkan risiko jatuh, kita kemudian mengenal IPSG 6, kita menggunakan penilaian risiko jatuh yaitu Humpty Dumpty, yaitu untuk usia 12 sampai 18, Morsfall Scale usia 18 sampai 60 tahun. Untuk pasien geriatri, kita menggunakan penilaian pasien usia lanjut dan modifikasi Get Up and Go test di pasien poliklinik maupun instalasi gawat darurat yang kemudian dapat
berjalan gitu ya. Untuk pasien anak di bawah usia 12 tahun dan semua pasien yang masuk ke dalam kategori atau perawatan intensive care unit atau ruang perawatan intensif, maka secara otomatis dinilai sebagai pasien dengan risiko jatuh tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tata laksana sesuai dengan panduan. Jadi, empat penilaian risiko ini dilakukan sesuai dengan usia pasien dan ini yang kemudian akan dilihat secara berkala. Kapan perlu dilihat? Apabila terdapat perubahan keadaan umum pasien, apabila terdapat perubahan diagnosis pada pasien, dan apabila terdapat perubahan tata laksana atau terapi pada pasien. Nah, ini adalah beberapa formulir. Ini kemudian sudah tersedia secara elektronik. Ini untuk penilaian resiko jatuh dewasa pada pasien di atas 18 dan kurang dari 60 tahun, di mana bisa dilihat bahwa scoring itu kemudian dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga memerlukan pemantauan yang uh, melekat. Terutama untuk pasien dengan risiko jatuh tinggi, maka risiko jatuh tinggi kemudian akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu lebih cepat dibandingkan yang sedang ataupun rendah. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan modifikasi get up and go test. Terutama ini dapat dilakukan di rawat jalan, di mana kita akan meminta pasien berjalan, dan kemudian kita lihat apakah pasien dapat berjalan seimbang atau tidak. Nah, ini adalah modifikasi get up and go test, terutama untuk para pasien kurang dari 12 tahun maupun 12 sampai 18 dengan memberikan tentu apabila memang ada risiko jatuh berdasarkan asesmen get up and go test, maka kita akan memberikan edukasi atau brosur untuk melakukan edukasi, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga terkait dengan pengurangan risiko atau mencegah risiko jatuh. Dan kemudian untuk intervensi risiko jatuh tinggi, kita akan memasang pita kuning di rawat jalan sebagai penanda bahwa pasien tersebut merupakan pasien dengan risiko jatuh tinggi. Di mana untuk gelang tersebut akan dilepas setelah mereka keluar dari area RSCM. Nah, tata laksana risiko tinggi jatuh di rawat inap kurang lebih seperti ini. Ada klip, ada segitiga jatuh, handrail di tempat tidur kemudian harus dipasang, dan ada akrilik edukasi yang berada di samping tempat tidur pasien. Dan tentu yang paling utama adalah kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan tujuan pemasangan penanda risiko, identifikasi risiko, bagaimana cara menurunkan risiko, dan apabila memang terjadi, apa yang kemudian perlu dilakukan untuk mengatasi komplikasi atau efek dari resiko jatuh tinggi pada pasien. Nah, ini penilaian ulang risiko jatuh akan dilakukan setiap shift bila memang dia risiko tinggi, sementara bila risiko rendah dilakukan bila ada perubahan kondisi saja. Risiko tinggi berarti dilakukan setiap shift, berarti setiap 8 jam. Nah, maka sama seperti yang saya sampaikan bahwa perubahan kondisi pengobatan atau perubahan asesmen terhadap risiko jatuh itu dilakukan pada 7 keadaan ini, yaitu pasca operasi, pasca sedasi, pasca tindakan invasif risiko tinggi, pasca penambahan obat-obat sedatif, obat-obat berisiko tinggi, penurunan kesadaran maupun pasca pasien jatuh. Demikian presentasi saya terkait dengan edukasi pasien em, standar keselamatan pasien, yaitu International Patient and Safety Goals. Saya berharap apabila memang ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, mahasiswa S1 maupun mahasiswa lain yang kemudian menonton video ini, dapat menghubungi saya di KSM Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Pulmonologi dan Medik Kritis. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita semua dapat selalu menjaga keselamatan pasien kita dan juga keselamatan kita dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.